Di situ aku macak gendeng tapi malah laku macak gendeng, malah mungkin bagi orang-orang kon niku ternyata lebih menghayati macak gendeng yuk daripada macak ganteng. Ya akhirnya aku jadi wong gendeng ya mungkin lebih laku nek ngene kono. Pernah lihat tuh video klipnya yang benar-benar sampai loncat-loncat itu Iya, kan ya Mas ya? iya. Halo teman-teman Ngalam Podcast, balik lagi bareng Ngalam Podcast ya arek-arek sak ngalam. Oke, episode ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup keren, hebat banget dari ceritanya, Mas Yudi Pratap. Siap, bener. Aku panggilnya Sopo. Adit aja. Adit. Iya, Adit. Okay. Adit. Mas Yudi Pratap ini seorang penyanyi yang sekarang lagi naik daun. Naik daun. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Amin. 2021 nasional. Amin. Mungkin go internasional. Amin. Bisa kan? Bisa. Kalau boleh tahu Mas Yudi Pratap ini nyanyinya tuh apa tuh genrenya? Kalau genre sekarang ya lebih ke anu sih. Kalau orang dibilang mungkin sekarang lagi musim dangdutan, kayaknya Yudi Pratap kayaknya bukan harus sekarang mungkin anggapan orang-orang jadi penyanyi Jawa dangdut lah. Jawa dangdut. Kenapa tuh Mas? Kok Ngikut, milihnya Jawa dangdut? Tantangan sebenarnya kemarin karena memang aku kan dulunya kan pop melo banget. Pop melo banget, macak ganteng, macak klimis, pakai jas, stay cool. Yes, stay cool. Sampai akhirnya punya tantangan gimana kalau misalnya sekarang lagi kerajaan Jawa, kerajaan campur sari dengan istilahnya Pak Deddy Kempot dengan Denny Caknan dan kawan-kawan, akhirnya nyoba untuk pakai jalur itu. Bukan nggak idealis, tidak, cuma memang ya intinya aku adalah memposisikan sebagai seorang entertainer, bukan hanya penyanyi tapi entertainer. Jadi istilahnya kalaupun memang bulan depan ini yang lagi rame misalnya lagu Ambonan, kayaknya aku bakal nyanyi lagu Ambonan misalnya seperti itu sih. Berarti memang benar-benar yang belajar orang yang belajar karena memang kayaknya sekarang lagi kerajaannya lagi mengarah ke sana. Aku coba untuk explore ke situ. Ternyata dari macak klimis, macak ganteng akhirnya terbit single yang kemarin judulnya Sak Celupan. Di situ aku macak gendeng tapi malah laku macak gendeng, malah mungkin bagi orang-orang kon niku ternyata lebih menghayati macak gendeng yuk daripada macak ganteng. Ya akhirnya aku jadi wong gendeng ya mungkin lebih laku nek ngene kono. Pernah lihat tuh video klipnya yang benar-benar sampai loncat-loncat itu kan ya Mas ya? Iya. Bisa ditonton di YouTube sekarang, di YouTube Yudi Pratap. Channelnya Mas Yudi sendiri ya. Itu susah nggak sih Mas dari yang awal pop melo ke dangdut? Enggak begitu susah, cuman karena memang sebenarnya bukan murni dangdut sih, bukan murni, kan mungkin dangdut kan adalah identik dengan Melayu, dengan cengkok Melayunya, klasiknya dangdut gitu kan. Sekarang ini mungkin lebih musim, bisa dibilang idealnya adalah musik pop. Kebetulan liriknya tuh Jawa, aransemennya dangdut. Musiknya aja berarti musiknya dangdut, istilahnya notasinya pop, liriknya Jawa ya. Sekarang lagi booming di situ. Tapi memang dari awal munculnya Mas Yudi Pratap ini terkenalnya itu dari dangdut atau sebenarnya mungkin bagi beberapa orang selain dari musisi yang ada di Malang mungkin mengenal Yudi ya seorang penyanyi pop melo. Makanya mereka begitu Sak Celupan muncul dengan lagu Jawa nih, dengan kondisi mungkin Yudi Pratap yang mungkin berubah 180 derajat, tidak semestinya Yudi Pratap yang mungkin tampil dengan jazz, dengan pacaan klimis, tapi ndek kono Yudi Pratap macak gendeng, macak mungkin lebih daripada yang sebelumnya dan di luar ekspektasi orang. Mungkin banyak orang akhirnya melihat dari sisi situnya. Kaget, excited, terus ya akhirnya boomingnya mungkin Sak Celupan di Malang kemarin seperti itu. Dangdut itu. Karena tahu-tahu Yudi berubah haluan gitu. Iya, berubah haluan, bukan dari apa ke apa, cuman ya mengikuti pasar aja gitu. Iya, memang sekarang lagi boomingnya model Caknan, ya kan, Caknan. Terus dangdut koplo itu sekarang lagi booming. Lagi booming. Tapi kayak
kalau di masa pandemi kayak gini itu berpengaruh nggak Mas sama Mas? Gini, makanya sebenarnya mungkin bagi beberapa orang, mungkin bagi banyak orang pandemi adalah sebuah musibah gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita boleh menjajaki itu, harusnya memang apapun itu pasti ada hikmahnya. Nah, banyak sekali hikmah di masa pandemi ini yang mungkin harus kita sadari adalah berkembangnya dunia digital. Oh ya. Terus terpaksa kita harus mendalami tentang YouTube, terpaksa kita harus mengerti tentang bagaimana membuat konten. Ya, yang sebelumnya mungkin kita konsentrasi di offline, kita konsentrasi untuk konser, kita konsentrasi untuk gimana caranya mendapatkan job segala macam. Tapi ternyata hikmahnya adalah akhirnya ketika misalnya orang tidak boleh keluar rumah, ya kan? Apa yang mereka lakukan, mereka akan lebih banyak untuk melihat atau memantau situasi yang ada di luar itu dari video. Dari YouTube dan segala macam, terutama di situ, dan akhirnya itu berkembang pesat bisnisnya di situ. Makanya posisi kemarin kerajaan Jawa, kerajaan dunia dangdut booming sekali, bahkan mungkin bagi beberapa musisi pop nasional, misalnya band atau pop nasional, mungkin mereka lumayan untuk berusaha untuk mengkeep materinya dulu nih, daripada ini nanti nggak jadi booming misalnya, karena mungkin kalah dengan eranya campur sari, eranya Jawa, eranya musik musik tradisional, sampai akhirnya mereka harus ngekip dulu materi mereka hingga sampai di saat pas momen dan segala macamnya, karena memang materi lagu gambling semua, ya istilahnya produser pasti akan ngeliat momen. Kalau momennya itu nggak mendukung, mereka nggak akan mengeluarkan single itu. Iya, soalnya kayak kemarin juga mungkin YouTuber ternama juga larinya bikin lagunya padahal orang Jakarta, lagunya Jawa. Lagu Jawa iya, gitu lagunya kan, Jawa, liriknya Jawa gitu loh. Dan ya akhirnya mereka, ya makanya sekarang artis-artis dan segala macam lebih mengarah untuk menjadi YouTuber dan segala macam. Ya akhirnya muncullah cita-cita dan sebuah pekerjaan yang namanya YouTuber. Anak-anak kecil sekarang, iya benar, kamu Yudin kalau besar mau jadi apa gitu, mau jadi dokter, polisi, sekarang jadi YouTuber, editor, mereka sekarang udah tahu. itu adalah gitu. Bagiku itu adalah hikmah pandemi, hingga akhirnya kita sadar akan open minded dan sadar akan dunia digital. Iya benar, yang kebetulan yang sebelumnya kita menyampingkan itu semua cuma sebagai penikmat istilahnya. Iya, sebagai penikmat. Terus kayak orang kalau ditanya cita-citamu apa di YouTuber atau apa, itu pasti kayak apa sih gitu. Untuk sekarang benar-benar, karena akhirnya beberapa orang mengerti tentang penghasilan, mengerti tentang apa yang dihasilkan dari YouTube, apa yang dihasilkan dari istilahnya kayak namanya digital platform, ya kan, Spotify, terus Juk segala macam, TikTok, sekarang mengarah ke Bigo dan segala macam. Mereka ya akhirnya mereka melek tentang itu. Itu adalah bagiku adalah hikmah dari pandemi, dan banyak sekali muncul lagu-lagu atau karya-karya baru dari banyak musisi yang ada di Indonesia, terutama di lagu-lagu Jawa tradisional. Iya, lagu daerah lah ya. Sampai saat ini pun itu masih belum bisa tergoyahkan lah istilahnya. Gitu sih kalau menurutku hikmah pandemi. Mungkin ngefeknya bagi beberapa orang adalah awal-awal. Awal-awal itu sangat ngefek, karena mungkin banyak orang menggantungkan penghidupan, menggantungkan untuk hidup dari bermusik, dari akhirnya menjadi session player dan segala macam, sampai akhirnya di sisi pandemi kemarin sama sekali nggak boleh ada event dan segala macam, off air, ya sampai akhirnya mereka harus berpikir ulang. Dan hikmahnya memang akan dipetik ketika memang bagi beberapa orang yang mau berpikir. Iya benar-benar. Jadi kayak harus mengikuti perkembangan yang ada gitu kan. Nah, kalau Mas Yudi ini ikut manajemen kah atau sendiri? Ini lagi proses untuk meng-create manajemen sebenarnya. Istilahnya bukan berarti saya tidak mau untuk mengikut dengan manajemen, tapi paling tidak tidak harus, maksudnya musisi bukan hanya untuk mereka berperan sebagai musisi atau session player. Pada dasarnya seorang musisi, seorang seniman, seorang penyanyi, seorang singer, mereka sebenarnya harus tahu sebenarnya dasar-dasar grand bisnisnya seperti apa sih. Aku nggak harus nyanyi, pada suatu saat nanti mungkin seorang penyanyi ini akan bisa menjadi produser,
Tapi bagaimana mereka bisa menjadi produser berarti harus tahu prosesnya tuh dari awal sampai akhir. Aku harus mempelajari itu. Makanya cita-citaku nggak hanya mungkin suatu saat mungkin rezekiku bukan di penyanyi misalnya. Suatu saat mungkin aku malah jadi aktor misalnya, atau jadi produser, atau jadi host misalnya, atau jadi pelawak, atau mungkin jadi apapun itulah. Jadi dikembangkan di situ. Tapi aku tuh penasaran, maksudnya kayak memang background dari mungkin kan ada yang bisa terkenal karena background keluarganya atau apa. Kok Mas Yudi sendiri terkenal karena sebenarnya terkenal bukan ini siapa namanya. Kalau terkenalnya memang orang-orang ya taunya Yudi Pratel ada seorang solois lah di Malang ya. Di Malang seorang solois karena dari tahun 2015 sampai 2020 kemarin ada 6 single lagu. Memang terlalu lambat memang, tetapi paling di saat celupan kemarin ada percepatan terus. Ini ada ready untuk 10 lagu untuk penggarapan. Terus aku juga sudah mulai untuk membentuk tim untuk YouTuber seperti apa, konten kreator harus dibentuk. Karena ya apapun itu capek kalau single factor. Benar. Jadi aku yakin apa ya, semuanya ini sukses memang harus dalam tim yang istilahnya aku sebenarnya juga belajar untuk menjadi leader untuk bentuk itu. Iya, Gitu. Jadi terkenalnya Yudi Prata di Malang ya seorang solois gitu aja, seorang seniman solois. Cuman memang ya akhirnya lebih banyak lagi orang mengenal kemarin adalah tentang single lagu yang mungkin lain daripada yang lain kemarin, tentang Sak Celupan, tentang gendengnya Yudi Prata, macak gilanya Yudi Prata, sampai out of the box, sampai apa namanya, mungkin video klipnya kemarin banyak dapat apresiasi dari teman-teman musisi yang mereka kaget juga ternyata Yudi Prata iso ternyata seperti ini gitu. Bisa disebut seniman nggak sih Mas sebenarnya? Seniman bisa sebenarnya. Ya sebenarnya apapun itu sebenarnya ya belajar untuk jadi seniman sih, karena memang aku suka sejarah, aku suka budaya. Jadi aku suka tentang sejarah, tentang topeng Malang kemarin seperti apa. Baru setelah Sak Celupan kemarin aku baru mendekat ke teman-teman budayawan yang ada di Malang. Jadi sesepuh-sesepuhnya budaya yang ada di Malang tuh saya kunjungin satu-satu, pengen ngerti sih, butuh ngerti seperti apa Malang, seperti apa sejarahnya di Malang. Terutama akhirnya mungkin suatu saat nanti aku bisa membawa sejarah ini ke kota lain. Wah, kalau arek Malang, aku butuh Malang. Posisi sekarang kan mungkin belum ada ya seorang sosok yang bisa menjadikan ikon sebagai seseorang Malang yang bisa mencapai di titik nasional, bisa seperti itu. Dan aku harus, intinya targetku adalah insya Allah atas izin Allah 2021 bisa nasional. Amin. Bisa bawa nama Malang. Amin. Bisa istilahnya membanggakan juga istilahnya ya, semuanya lah berawal dari kota inilah gitu. Dan itu susah nggak sih Mas buat mencapai apa susahnya tuh apa, tantangannya tuh apa, mungkin biar teman-teman di sini tuh bisa belajar biar jadi mencapai keinginan mereka gitu. Gini, sebenarnya begini sih, memang Malang ini kan nggak apa ya, demografinya unik ya. Demografinya unik, terus aku nemui orang-orang hebat yang ada di Malang ini, terutama di bidang musik gitu kan. Cuman mungkin hanya beberapa yang akhirnya menjebol tembok tentang idealis dan segala macamnya gitu ya. Jadi sampai akhirnya ya aku coba untuk mendobrak itu sebagai keluar dengan Yudi Prata yang lagu Jawa dan dangdut misalnya seperti itu, yang mungkin bagi orang khususnya di kota Malang mungkin asing gitu ya, loh. Arek Malang kok nyanyi dangdut sih? Mungkin karena memang dari zaman bahula rock Malang ini terkenal dengan rocknya. Malang posisi sekarang mungkin lebih banyak tertarik dengan indinya, lebih tertarik dengan jazznya, gitu kan. Karena memang pada dasarnya aku waktu kuliah aku gak seneng dangdut. Nah iya. Waktu kuliah aku adalah seneng pop dan aku seneng jazz gitu lah. Tapi ternyata di perkembangan ini kayaknya memang pasar menentukan ke arah sini. Nah, aku coba untuk ngikutin pasar. Bukan berarti aku sebagai seorang seniman tidak punya patokan atau istilahnya kamu mencela-mencela seperti apa. Karena aku selalu bilang sama teman-teman,
aku ini seorang entertain gitu. Payune ndek ndi ya wis tak lakoni iku misalnya seperti itu sih. Karena ya intinya sih tetap dapur kudu nyala kan gitu. Jadi kehidupan masih berjalan. Kita coba untuk mengarah ke sana gitu. Makanya apapun itu aku coba untuk bisa fight, untuk bisa maksimal di apa yang memang lagi sekarang lagi happening lah istilahnya, lagi populer. Dan itu terbukti, maksudnya sampai akhirnya aku bisa satu panggung sama Denny Caknan. Yang memang posisi saat kemarin memang dia setelah Pak Deddy Kempot meninggal, mungkin tahun 2020 adalah tahun 2021 adalah tahunnya Caknan gitu. Dengan lagu-lagu melo sama ya kan, melo-melonya, terus lirik-lirik Jawanya. Lirik Jawa. Ya jadi nggak nyangka juga dalam waktu 4 bulan setelah Sak Celupan kemarin bisa manggung sama beberapa artisnya, Suna Hindra Kumbara, Darbo iki mungkin pada saat itu lagi boomingnya Cak Percil, terus Bagus Guyon Waton, sempat kemarin sama duet juga sama Jian Audi dan kawan-kawan. Keren. Ya itu rezeki dan memang itu nggak bisa dilakukan hanya kita diam. Iya benar. Hanya kita diam di rumah, ya benar-benar kita harus keliling, nyari link, nyari jalan, segala macam seperti apa gitu sih. Tapi pernah ngerasa, kan umur berapa nih? Umur 33 sih. 33. Masih muda. Masih muda. Enggak. Kan kalau anak muda sekarang lebih ke yang pop, jazz. Pernah ngerasa minder enggak sih mulainya dari dangdut gitu loh, Mas? Enggak sih, karena apa ya, sebenarnya kita aku pun dan kawan-kawan pun wajib berterima kasih sama Pak Deddy Kempot istilahnya. Beliau ini adalah seorang mungkin trendsetter pada saat kemarin itu gitu. Beliau bisa memposisikan mungkin pertama kali di tahun-tahun sejarah Kickfest misalnya. Kickfest adalah seorang apa ya istilahnya pameran yang mungkin event yang ya beberapa event, salah satunya itu yang ada di Malang yang mungkin paling besar pada saat kemarin itu, yang terkenal dengan indinya, terkenal dengan mungkin kita ngundang artis nasional yang sudah ini, dan akhirnya ngundang Didi Kempot. Oh iya, yang tahun. Dan di Indonesia pada saat beliau kemarin muncul dan dibarengi dengan Denny Caknan, sampai akhirnya mana ada sih pada saat kemarin tuh anak-anak kuliahan Jakarta yang mereka notabene nggak ngerti bahasa Jawa. Sampai akhirnya ketika Didi Kempot datang, mereka harus menghafalkan lagu-lagu Didi Kempot yang padahal mereka nggak ngerti artinya apa. Dan mereka hanya cukup, aku pengen nyanyi, pengen nyanyi bareng, pengen ambiar bareng. Nah, aku sangat-sangat apresiasi dan sangat berterima kasih kepada beliau tentang itu. Sampai akhirnya di titik sekarang sudah tidak ada lagi tentang keminderan itu. Semuanya berjalan dengan luar biasa dan booming sekali. Memang posisi saat ini kayaknya masih belum bisa tergeserkan untuk dari sisi kerajaan dangdut, kerajaan Jawanya. Terutama di Jawa sih sebenarnya, bukan dangdutnya kalau terutama di lagu tradisionalnya itu tadi. Soalnya kan ada yang bilang kayak kalau semisal kita ngedengerin lagu dangdut gitu, apa sih arek nom-noman kok dangdutan gitu kan. Mungkin ya memang gitu banyak kan. seperti itu kan. Maksudnya kayak Mas ini bisa open minded, oke lah aku harus di dangdut nih gitu kan. Apa enggak takut diolok-olok orang gitu loh, Mas? Oh gini sebenarnya kan makanya tadi ketika Pak Deddy Kempot muncul itu kan sebenarnya konsumsi Jawa dan dangdut akhirnya berubah. Porsinya sangat berubah. Ketika misalnya dangdut pada saat zaman itu adalah konsumsi musik bagi orang-orang mungkin proletar, dalam artian proletar tukang beca atau mungkin kaum menengah di bawah lah. Itu adalah konsumsinya dangdut. Orang-orang mungkin orang-orang kaya segala macam, orang-orang mungkin anak-anak muda milenial, generasi ZZ misalnya, mereka lebih banyak ke pop, lebih banyak ke rock, lebih banyak ke jazz, terutama indie. Terus habis itu ya semacam itulah musikku. Sampai akhirnya berhasillah dibawa oleh teman-teman musisi ini, dibawa ke arah ke segala umur. Pada saat itu siapa sih nggak kenal lagunya Pamer Bojo, dari anak kecil sampai artis-artis juga kenal. Walaupun memang pada saat itu mereka nggak arti judulnya Pamer Bojo misal, mereka ngerti judulnya Cendol Dawet.
Oh iya, benar-benar. Iya kan? Mereka mungkin bagi orang-orang Jakarta mereka nggak ngerti itu namanya apa judulnya Pamer Bojo. Padahal mereka ngertinya Tinder memang pada saat itu didukung dengan situasi TikTok muncul, Iya. Instagram segala macam sampai akhirnya apapun materinya ya kalau memang sudah rezekinya viral mereka akan viral. Dan Mas percaya itu ya? Tetap istilahnya rezeki itu tetap kita berusaha seperti apapun untuk memviralkan misalnya. Tapi kalau nggak ya kalau misalnya dalam Islam nggak atas izin Allah nggak mungkin kan gitu. Tapi tetap Mas ada settingan-settingan gitu nggak sih buat sampai ke titik ini? Sementara sih belum ada, cuman belum. rencana belum. ya gini, apa namanya? Aku belajar karena memang posisinya juga akhirnya kenal dengan teman-teman media kan ya. Sampai akhirnya memang bener istilahnya personal branding harus dibangun. Framing tentang Yudi Prata harus dibangun. Seperti apa, isu apa yang harus dibangun nih gitu. Jadi karena memang ya tapi aku maunya sih istilahnya dikenal dengan sesuatu hal yang baik, positif, tidak harus booming dengan sesuatu hal yang tidak baik gitu aja atau buruk atau seperti apa gitu, enggak. Berarti kalau dilihat Mas Yudi Prata ini di entertain udah lama banget ya? Ya masih seumur jagung sebenarnya, masih banyak hari harus belajar banyak lah. Dari tahun berapa tuh? Mulai di dunia entertainnya? Mulai di dunia entertain sebenarnya kalau mulai di dunia entertain udah lama sih, cuman untuk serius sebenarnya baru 4 bulan kemarin, 5 bulan kemarin serius. Oh iya. Baru 5 bulan. Terus yang kemarin itu apa Mas, trial? Enggak niat. Oh enggak niat ya, bukan namanya coba-coba dan akhirnya kayak apa ya, timbul tenggelam gitu. Baru kemarin begitu saat celupan muncul kayak ada warna baru, kayak ada semangat baru gitu. Makanya kemarin sampai akhirnya ini ya rilis minggu depan mungkin rilis di Spotify dan kawan-kawan, judulnya Ngopini Kurang Adoh. Ini lagi proses untuk pembuatan video klip. Insya Allah nanti aku juga ngait sama Haji Topan, Abah Topan, dan beberapa kerjasama dengan Jatim Park 3. Oh iya. Jadi nanti konsepnya memang Ngopini Kurang Adoh aku bentuk untuk konsep konser ya. Karena kemarin juga sudah dapat support dari beberapa orang dan beberapa teman-teman yang ada di Malang tentang kostum, tentang segala macam, tinggal eksekusi aja. Jadi harus terus berkarya. Yang penting sebenarnya notice aja sih Yudi Prata muncul gitu aja sebenarnya. Cuma diinget gitu aja. Cuma diinget aja Yudi Prata walaupun suaranya gak karu-karuan terus muncul tok ya misalnya kayak gitu ya. Tapi ya alhamdulillah sih, syukur teman-teman Malang, teman-teman musisi support, teman-teman budaya support, teman-teman IO banyak juga yang support. Gimana mulanya kok bisa kenal mereka? Kan saya juga pengen tahu ya Mas ya, tipsnya ya kan. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Sebenarnya ngelihat kontak siapa ya ini yang bisa dihubungin ya, yang bisa mengarahkan, karena memang pada saat itu aku percaya kekuatan media. Ya sampai akhirnya siapa yang kenal akhirnya kenalnya beberapa mungkin semua pimpinan redaksi seluruh media cetak dan online di Malang sudah saya temuin. Wih, keren. Sebelum Yudi Prata muncul nih atau sesudah. Karena memang awalnya adalah saat celupan kayak ada giro, ada greget semangat baru gitu untuk maju gitu. Karena memang pada saat itu lagi booming-boomingnya kan ya. Akhirnya ketemu sampai akhirnya muncul di beberapa media cetak, media online. Jadi setiap akhirnya kegiatan diliput oleh wartawan segala macam. Mengingat kegiatan sebenarnya kerjasama sama teman-teman kayak budayawan, kayak istilahnya kayak kampung tematik yang ada di Malang, Yudi Prata ikut segala macam, sampai akhirnya muncul di berita segala macam. Jadi personal branding aja sebenarnya. Gimana caranya orang buka berita kayak sopo sih hari ini Yudi Prata kok muncul terus gitu. Dan itu sendiri tanpa ada tim. Iya, Dewian. Tapi habis ini bentuk tim. Oh, bentar lagi ya. Iya. Boleh lah. Sebenarnya kemarin sudah bentuk tim sebenarnya, tinggal pengaplikasian aja gitu. Intinya aku nggak mungkin, kemungkinan kecil aku akan bisa nasional tanpa tim. Iya sih. Aku harus bisa ke nasional tahun ini ya, secepat mungkin harus segera untuk membentuk makhluk sosial. Yap.
Iya kan, makhluk sosial, kita butuh orang lain. Harus tahu linknya ke nasional seperti apa, kenalan dengan orang-orang, terus apa yang bisa disupport segala macamnya. Berarti awalnya dari kontak itu tadi ya, dari si kontak, A dari kontak si zaman B, gitu-gitu. dari kontak zaman kuliah, dari kontak zaman kerja, dari kuliahnya kuliah di Visip Brawijaya. Oh, di Malang. Di Malang. Asli Malang. Asli dari Blitar sebenarnya. Oh, dari Blitar. Kelahiran di Malang, masa kecil sampai SMA di Blitar, terus balik Malang. Saya kita di Malang. Pulang kampung. KTP Malang. Gitu. Dulu kerja juga di Malang. Kerja di Malang. Jadi habis kuliah tuh ke masa kerja. Kuliah itu karena memang pada saat itu kuliah aku nggak ngerti, aku cuman berpikir aku masuk komunikasi. Waduh, ini mari kuliah adalah apa kerja nanti. Dan pada saat itu aku juga bukan minded kerja sama orang atau mungkin jadi pegawai, itu bukan mindedku banget gitu. Bisnis. Jadi ya aku coba untuk bisa mengarah ke mungkin menciptakan lapangan pekerjaan atau seperti apa. Makanya di masa kuliah itulah aku bekerja sama orang. Gimana caranya setelah kuliah aku bisa kerja sendiri. Mencari modal. Untuk mencari modal dan pengalaman. Oh iya. Dan ngasah mental. Itu yang penting. Keren. Tapi enggak yang ada hambatan-hambatan banyak buat down gitu Mas, bener-bener down nih gitu. Kalau down sebenarnya masa-masa down itu adalah ketika misalnya kita mungkin ketika gagal harus jatuh tapi kita harus bangkit. Nah itu yang mungkin masa-masa yang tidak menyenangkan ya. Tapi bangkit ya. Tapi tidak menyenangkan itu adalah tetap hikmah. Jadi down, ada masalah, terus akhirnya down, berarti kan intinya kita harus evaluasi agar tidak terjadi hal yang sama. Otomatis berarti kita harus nyari tahu gimana ini biar bisa bangkit dan segala macamnya, sampai akhirnya ya itu hidup roda kan berputar ya. Jadi ada saatnya kita seneng, ada saatnya kita susah. Tapi pernah dong merasa kayak jatuh banget dan pernah nggak sih Mas kayak merasa malas ngapa-ngapain, udahlah gitu, ditaruh malas ngapa-ngapain sementara. Oh sementara aja. Kalau itu harus sementara. Cuman kalau apa lama enggak, karena ya Gusti Allah maksudnya Tuhan memposisikan saya ini apa dipertemukan dengan orang-orang mungkin yang orang-orang yang baik, yang support. Jadi selama ini selalu kalaupun memang tidak support, selalu aku harus mencari teman-teman yang mungkin bisa support gitu, bisa mendukung. Jadi akhirnya bisa bangkit secara cepat segala macam untuk bentuk seperti apa bangkit. Karena banyak sekali pengalaman tentang jatuh itu tadi yang itu nggak boleh terulang. Sampai akhirnya ya mungkin banyak orang nyebut Yudi Prata, ya mungkin kayak kamu tadi aku cerita tadi ya, cerita yang tadi kita sebelum segmen ini kan kadang banyak orang kayak merasa pengalamanmu akeh ya, tapi sebenarnya pengalaman apa? Sebenarnya pengalaman cerita real sebenarnya. Pengalaman cerita real yang sudah dilakukan. Aku tinggal menceritakan apa yang sudah aku alami sebenarnya. Yang bisa diambil sama Mas Yudi Prata ya. Diambil hikmah oleh saya sendiri, dan mungkin aku ceritakan bukan tentang aibnya atau tentang apa, tapi itu adalah mungkin bisa menjadikan pelajaran buat teman-teman, buat motivasi buat teman-teman gitu aja sih. Yang men-trigger Mas sendiri kayak oke, aku harus bangkit setiap gagal itu siapa atau apa nih? Sebenarnya Tuhan, ya Allah yang men-trigger itu. Karena ya bagaimanapun kita coba untuk bisa komunikasi lah.